Sudah cukup? Baik, kita coba dari awal. Alhamdulillah bahagia dan terharu bertemu dengan para pejabat, terutama Pak Kasubag GTU Kemenag Kabupaten Garut. Bagaimana Pak Kasubag, ada yang perlu disampaikan dalam suasana Hari Santri Nasional ini? Alhamdulillah kita pada kesempatan ini bisa melaksanakan Hari Santri yang mana para peserta Hari Santri dikerahkan dari semua ormas dan madrasah sekolah yang ada di Kabupaten Garut. Kita semoga dengan begini santri dan pesantren lebih maju. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan santri ke depan lebih maju dan betul-betul berakhlakul karimah. Terima kasih ungkapannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini bisa bertemu dengan Ketua IPARI. Ada yang perlu disampaikan Pak Ketua IPARI dalam rangka menghadiri upacara Hari Santri Nasional ini? Alhamdulillah suasananya cukup meriah. Insya Allah sebentar lagi akan dimulai dan mudah-mudahan menjadi titik awal kebangkitan para santri kita sebagai sarana bersilaturahmi juga saling mengukuhkan di antara kita, saling membangun ukhuwah Islamnya. Terima kasih. Oktober 45 resolusi jihad panggil
Mars Hari Santri Primimori. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Baik. Tegak! Baik. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Garut tahun 2024 siap dilaksanakan. Baik hadirin yang kami hormati, untuk mengawali pelaksanaan upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 tingkat Kabupaten Garut, terlebih dahulu akan kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Hasna Nasrotun Najwa, juara 1 MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Selanjutnya akan kita coba pelaksanaan upacara. Mohon perhatian, komandan upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih komando. Upacara peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Garut tahun 2024 dimulai. Penjabat Bupati Garut selaku Inspektur Upacara berkenan menempati mimbar upacara. Pasukan disiapkan.
Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Rem! Tegak! Rem! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Garut tahun 2024. Siap. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Oleh Paskibra Satu Garut, dipimpin Komandan Upacara, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara pesantren Darul Arqam.
Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Berhenti!
Mengheningkan cipta. Undang-Undang Dasar 1945 dan Ikrar Santri. Pertama
dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. Satu, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berideologi negara satu, ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945. Berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. Empat, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan lawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Oleh Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul 2 Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1900 mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap umat Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka beberapa tempat
telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 20 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan Bupati Garut dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2024 oleh Inspektur Upacara didampingi Ketua DPRD Kabupaten Garut, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Garut, pimpinan Yayasan Alis Nugraha Peduli, dan Ketua Basnas Kabupaten Garut secara simbolis kepada 9 orang peserta berprestasi pada Festival Pendidikan Quran tingkat Kabupaten Garut yang diselenggarakan oleh FKPI tahun 2024. Kategori Lomba Pewarnaan, juara 1 Quinsa Nadifah, juara 1 Asmaul Husna, tim Dawang Mubarak, juara 1 Sabil Quran, tim Yafa Al Barokah, juara 1 MTQ Majus, Raisa Azkia, juara 1 Azra, Riansyah Fauzi Ilham, juara 1 Doa Harian, Humaira, juara 1 Cerdas Cermat, tim Yafa Al Barokah, juara 1 Tahfiz Zuz Aman, Azkia Nur Fadila, juara 1 MTQ Ernest Nur Hafifah, dan juara umum MTQ LPT Yafa Al Barokah. Kemudian penyerahan uang kedelai dari Basnas Kabupaten Garut kepada 24 santri duafa secara simbolis diberikan kepada Muhammadiyah Garut, PUI Garut, SII Garut, dan NU Garut. Kemudian penyerahan bantuan buku Ikro dari Yayasan Alis Nugraha Peduli sebanyak 10.000 eksemplar secara simbolis diterima oleh lembaga FKDP Kabupaten Garut dan lembaga FKPI Kabupaten Garut.
Republik Indonesia disampaikan oleh Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Danrem 062 TN. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Garut, juga beberapa anggota DPRD Kabupaten Garut yang hadir. Yang saya hormati unsur Forkopimda, Kapolres, Dandim, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan. Juga ucapan terima kasih kepada Kemenak dan Asisten 1 dan Kabal Kesra yang telah mempersiapkan kegiatan ini sehingga berjalan sesuai dengan rencana. Kepala SKPD atau yang mewakili Kepala BPUMD, Ketua MUI, pimpinan Ormas Islam, baik dari NU, Muhammadiyah, Persis, SI, PUI, SII, Parmusi, Basnas, Ikatan Forum Pondok Pesantren, Ikatan FKDT, FKPI, BKPNMI, perguruan tinggi, juga tokoh Kabupaten Garut, dan juga hadirin undangan yang berbahagia. Dan tentunya yang saya banggakan para santri yang hadir pada kesempatan ini. Izinkanlah saya untuk menyampaikan amanat Menteri Agama pada apel peringatan Hari Santri. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah Kabupaten Garut sudah bisa melaksanakan upacara apel Hari Santri Nasional. Nah tentu Hari Santri Nasional ini punya makna bahwa kita setiap tanggal 22 Oktober melaksanakan Hari Santri. Dan tentu ini punya makna bahwa santri itu besar, santri itu kuat, santri itu bermakna. Kita kalau membaca sejarah bahwa kemerdekaan yang kita raih ini adalah dengan kekuatan santri. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan-pimpinan keagamaan yang membimbing santri yang telah wafat di medan perang dalam menegakkan negara Republik Indonesia. Dan sekaligus juga kita dalam memasuki kemerdekaan tentunya harus mengikuti jejak langkah para pimpinan santri yang kita banggakan. Mudah-mudahan para pimpinan santri yang sudah terdahulu kita ditempatkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh Indonesia yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 20 Oktober 2024 yang baik ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dari Allah lah kita semua dapat berdiri melaksanakan apel Hari Santri 2024 dengan penuh hikmat. Salawat dan salam juga marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau dengan berpegang teguh kepada ajaran Islam rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian, Hari Santri yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum bagi kita semua untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif
menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah. Salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah adalah peristiwa resolusi jihad pada tanggal 20 Oktober tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratul Syekh Kiai Hasyim Azhari. Dalam fatwa resolusi jihad itu, Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Azhari menyatakan bahwa berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkungan 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak resolusi jihad dimaklumatkan, para santri dan masyarakat umum terbakar semangatnya untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan. Mereka terus melakukan perlawanan kepada penjajah tanpa rasa takut, hingga akhirnya pecah puncak perlawanan masyarakat Indonesia pada tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa resolusi jihad tanggal 20 Oktober 1945 tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa 10 November 1945. Tanpa adanya peristiwa jihad, belum tentu terjadi peristiwa 10 November. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, pada peringatan Hari Santri tahun 2024 ini, Kementerian Agama mengusung tema menyambung juang merengkuh masa depan. Tema ini mengingatkan kita pada satu bait dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang berbunyi, wa ma yalil mudofa yati kola anhu bil yurobi ija ma huizifa. Bait itu menjelaskan bahwa seorang santri mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan kiai ketika sang kiai wafat. Seperti bait dari kitab Alfiyah tadi, tema menyambung juang merengkuh masa depan adalah sebuah penegasan bahwa santri masa kini memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Menyambung juang bukan hanya berarti mengenang, tetapi juga beraksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Jika pada pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena. Jika pada pendahulu tadi telah mewariskan nilai-nilai luhur untuk bangsa, maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekedar menjaganya, melainkan juga berkontribusi dalam membangun masa depan masyarakat yang lebih baik. Saudara-saudara santri dimanapun berada, masa depan Indonesia ada di pundak kalian. Maka saya berharap Hari Santri tahun 2024 ini juga menjadi momen untuk memperkuat komitmen kita semua, khususnya para santri dalam merengkuh masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Santri harus percaya diri, karena santri bisa menjadi apa saja. Santri bisa menjadi presiden, dan kita pun punya presiden yang belakang santri, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur. Santri juga bisa menjadi wakil presiden, dan kita punya wakil presiden berlatar belakang santri, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Banyak menteri yang berlatar belakang santri, banyak juga pengusaha berlatar belakang santri, banyak birokrat berlatar belakang santri. Sekali lagi, santri bisa menjadi apa saja, asalkan terus berjuang, terus berusaha, dan tidak menyerah untuk masa depan yang lebih baik.
semua pasti bisa diraih seperti pepatah yang diajarkan di pesantren, manjada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Maka pada para santri saya berpesan, rengkuhlah masa depan dengan semangat dan ketekunan, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi, teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk meraih kegemilangan masa depan Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya juga hendak menegaskan bahwa Hari Santri bukan hanya milik santri dan pesantren. Hari Santri adalah milik semua golongan. Hari Santri adalah milik seluruh elemen bangsa yang mencintai negaranya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, apapun latar belakangnya, untuk turut serta merayakan Hari Santri. Dan melalui momen apel Hari Santri 2024 ini, marilah sejenak kita doakan pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita, santri-santri kita yang telah gugur di medan laga demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga mereka ditempatkan sebaik-baiknya di tempat dan dikumpulkan dengan para syuhada. Amin. Saya selaku Menteri Agama menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang saat ini sedang bersukaria memeriahkan peringatan Hari Santri tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, membimbing, memberkahi dengan hasil terbaik dari setiap ikhtiar kita. Mari kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 2024 menyambung juang merengkuh masa depan. Hari Santri 2024 menyambung juang merengkuh masa depan. Hari Santri 2024 menyambung juang merengkuh masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Pembacaan doa dipimpin oleh Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten Garut. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا الله يا رب العالمين. حمدنا عليك حمد الشاكرين حتى يوافي النعم ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الرحمة وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أموالنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في جميع دلائلنا، اللهم بارك لنا في جميع مشايخنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أكلنا، اللهم بارك لنا في جميع أمورنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju mimbar undangan. Pasukan diistirahatkan. Baik hadirin tamu undangan dan peserta upacara yang kami hormati, sebelum meninggalkan lapangan upacara, berkenan Bapak dan Ibu untuk terlebih dahulu dapat menyaksikan kesenian tradisional pencaksilat oleh Paguron Pagar Nusa. Hadirin selamat menyaksikan. Kita tampilkan ini adalah merupakan juara 1 pada Pospeda tingkat Provinsi Jawa Barat. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah.